Hai Lur, selamat datang kembali di Jurnalgu, salah satu channel yang saya buat sendiri, yang saya Teguh Radiansah gagas sendiri. Lur, kemarin saya sudah melakukan reaction ya terhadap salah satu berita mengenai pengusiran berdasarkan versi dari Ibu Ayu. Nah, sekarang saya juga agar berimbang akan menampilkan salah satu hasil daripada pemeriksaan yang dilakukan oleh pemerintah desa Panulisan ya terkait ini bersama dengan pihak keluarganya. Yuk kita saksikan agar berita ini berimbang. Yuk. Saya Hari Utama, Camat Daibur, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Saat ini bersama dengan Pak Koko Waskono, Kepala Desa Panulisan, Ibu Sekretaris Desa Bu Rati, dan Ibu Ade serta Ibu Sawit. Ini adalah saudara sepupu dari Ibu Ade. Nah, itu yang dua itu. Perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cilacap atau yang kemarin terkait mengenai berita yang sudah viral baik di televisi lokal maupun nasional mengenai pengusiran warga desa Panulisan atas nama Ibu Ayu. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa berita tersebut tidak benar. Berdasarkan penelusuran yang kami lakukan bersama dengan pemerintah desa Forkominjan Daibur, bahwa Ibu Ayu asli namanya adalah Ibu Karwi. Ibu Ayu itu habis Ibu yang bersangkutan semula adalah warga dusun Magasari Panulisan, tetapi status kependudukan terakhir berdasarkan KTP-nya adalah beralamat di Jalan At-Taufik nomor 311, Kelurahan Kelapa II Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Oh, jadi sebelumnya ini ibu ini tuh tadinya tinggal di situ, tapi sekarang sudah beralamat atau ber-KTP di Jakarta Timur. Ini versi dari keluarga dan penelusuran yang dilakukan oleh pemerintah desa. Ini langsung disampaikan oleh pimpinan kecamatan ya, camat ya. Ibu Ayu atau Kalung ini semula informasinya menikah dengan orang Malaysia, kemudian meninggal, dan informasi terakhir menikah, menurut pengakuannya menikah dengan orang Jakarta. Dan yang bersangkutan sudah cukup lama tidak kembali ke Panulisan, dan terakhir beberapa hari yang lalu yang bersangkutan datang kembali ke Panulisan, kemudian tinggal di rumah Ibu Ade yang beralamat di RT 03 RW 11 Dusun Manggasari, Desa Panulisan, Kecamatan Ilufur, yang bersangkutan tinggal kurang lebih selama 10 hari, diterima dengan baik dan diperlakukan secara baik. Nah, kemarin kan versinya sudah tinggal 7 hari. Nah, ini versi keluarga 10 hari. Dan diterima dengan baik. Ini versi keluarga ya. Dan langsung disampaikan klarifikasi. Kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 7.30 WIB, Ibu Ayu pamit akan ke Majenang untuk ziarah ke makam kakaknya yang rencananya akan dilanjut ke Cirebon untuk tahlilan 40 hari suaminya. Dan Ibu Ayu pamit secara baik kepada keluarga yang ada di Panulisan, dan perlu kami tegaskan tidak ada pengusiran. Termasuk perlu kami tegaskan kembali bahwa tidak hanya dari keluarga, termasuk perangkat desa Panulisan, baik Pak Kades sampai jajaran Kadus, RW dan RT pun tidak ada yang melakukan pengusiran. Informasi ini perlu kami sampaikan untuk diketahui semua pihak yang terkait, sekaligus
menjadi klarifikasi bagi kita sekalian, karena pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten merasa diskreditkan dengan berita yang sepihak tanpa dilakukan konfirmasi kepada pihak keluarga maupun tingkatan pemerintahan yang ada. Demikian yang kami sampaikan. Semoga ini menjadi pencerahan bagi kita sekalian untuk bisa cek dan cross-check informasi yang beredar, sehingga upaya kita pemerintah baik pusat sampai ke tingkatan terendah dalam rangka untuk penanggulangan penyebaran virus corona atau COVID-19 tidak terganggu dengan berita-berita lain yang tidak benar. Terima kasih, mohon maaf kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 menit lebih. Nah, barusan kita menonton ya guys, 4 menit 35 detik. Itu adalah berita atau versi lain yang diberikan oleh pihak dari pemerintah Desa Panulisan yang melalui Kecamatan Dailuhur ya. Ya, kemarin kan banyak ya yang langsung ya ke saya. Ada yang langsung ngomong tidak langsung kepada saya bahwa ini yang kemarin saya masuk di vlog saya, berita yang saya reaction itu hoax kan ya. Tapi saya juga kan sudah menampilkan tadi ya berita dari klarifikasi yang dilakukan oleh pihak dari Desa Panulisan ya, melalui tadi pimpinan dari Kecamatan Dailuhur. Nah guys, mending sekarang kita lihat hasilnya dulu nanti sebelum kita berikan pendapat. Nah, hasil berita tayang tanggal 31 Maret ya, ingat 31 Maret. Kemudian tanggal 2 barusan saya dapatkan ini dari tanggal 2, ternyata tanggal 2 itu baru dilakukan klarifikasi oleh pihak kecamatan dengan narasumber. Pastinya di sini dijelaskan konfirmasi itu dilakukan oleh ketua RW dan kepala dusun, langsung narasumber itu keluarga yang kemarin ditumpangi. Itu yaitu Ibu Ade, istrinya Bapak Nenta. Kemudian hasil daripada konfirmasi tersebut yaitu pertama, Ibu Ayu yang kemarin tampil di berita itu atau namanya itu Ibu Karwi, mengaku sebagai warga Dusun Manggasari, Desa Panulisan, dan sudah bukan warga desa itu sendiri, karena di KTP-nya itu ternyata sudah beralamat di Jalan At-Taufik, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Kemudian Ibu Ayu alias Ibu Karwi mengaku menikah dengan warga negara Malaysia. Nah, ini cerita ke Ibu Ade, keluarganya yang di Desa Panulisan mengaku bahwa telah menikah dengan warga negara Malaysia. Namun ternyata setelah itu suaminya meninggal dan kemudian menikah lagi dengan orang Jakarta. Lama menghilang si Ibu Ayu ini, dan baru kemarin tiba-tiba Ibu Ayu ini mampir kemarin ke rumahnya Ibu Ade yang ditumpanginya. Itu selama 10 hari. Nah, kita bisa melihat ya, ada dua versi yang berbeda. Kalau kemarin dari Ibu Ayu sendiri mengaku 7 hari ya menginap. 7 hari menginap.
Tapi di sini versinya ini yaitu 10 hari si ibu Ade ini sudah menginap. Ada selisih 3 hari. Nah, ini perbedaan yang kedua. Tadi setelah yang tadi itu pengakuan sebagai warga dusun. Yang kedua, pengakuan 7 hari. Saya sangat detail ya dalam melakukan perbedaan. Kemudian kalau Ibu Ayu kemarin atau Ibu Karwi itu mengaku bahwa diperlakukan dengan tidak baik ya, kemudian diusir ya, atau ditolak keluarga ya. Dan kemudian dari pihak Ibu Ade itu menerima dengan baik kedatangan Ibu Ayu. Kita logikanya seperti ini. 7 hari ya. Kalau ditolak itu kan datang langsung suruh balik lagi kan. Berarti tidak sempat menginap. Benar tidak? Ini logika saya. Tapi ini sudah 10 hari. Berarti sudah diterima selama 10 hari itu. Nah, kita lihat lagi nih kelanjutan daripada hasil konfirmasi ke Ibu Ade, orang atau keluarga yang ditumpangi. Nah, pada tanggal 31 Maret 2020 pukul 7.30 Ibu Ade ini, Ibu Ayu maksudnya, Ibu Ayu ini pamit mau ke Majenang. Jadi di Majenang itu ternyata ada makam dari siapa? Kakaknya. Dia mau ziarah ke sana. Setelahnya mau dilanjut ke Cirebon. Mau ke Cirebon. Dan pamit secara baik-baik dari pihak ke pihak keluarga Ibu Ade sebagai keluarganya. Nah, gitu guys. Ada yang ganjal ya tadi ya. Ada yang ganjal kemarin itu. Mengaku 7 hari. Padahal 10 hari. Mengaku ditolak, mengaku diusir. Kalau diusir memang bisa berapa hari menginap langsung diusir. Kalau ditolak itu baru datang langsung disuruh pulang lagi. Kemarin kan kalimat yang digunakan diduga, ditolak, dan diusir. Diduga itu sangat benar sekali, diduga. Jadi diduga itu masih tanda tanya. Belum tahu kepastiannya. Dan kepastiannya ini didapatkan dari klarifikasi yang tadi diberikan oleh Ibu Ade. Dan langsung konferensi pers. Dan ngakunya ini kan tadi ngakunya ke Majenang, ternyata ke Banjar, ke terminal Banjar, ternyata posisi sepi, ditemui oleh wartawan. Saya tidak tahu ya, saya tidak mau berasumsi apakah Ibu Ade ini apakah Ibu Ayu atau Ibu Karwi ini sedang galau gitu, bingung, tidak ada kendaraan untuk pulang ke Jakarta sehingga menyampaikan berita yang sangat tanda tanya dengan beberapa data pendukung yang juga memang tanda tanya juga. Sebenarnya siapa sumber daripada berita tanda tanya ini, atau berita kalau misalkan dari masyarakat luas itu hoax ya, atau hoax kalau secara ininya mah. Kalau misalkan ini benar dari versi yang ini, klarifikasi dari pihak kecamatan, konfirmasi ke pihak keluarga, berarti tadi sumber yang salah itu dari Ibu Ayu atau Ibu Karwi dalam memberikan keterangan-keterangan ke media, baik lokal maupun nasional. Tetapi apabila yang ini salah, apa yang tadi konfirmasi salah, itu berarti
yang keliru dari pihak keluarga. Tapi yang saya lihat, kan tadi penelusuran dilakukan oleh pimpinan ya, forum pimpinan dari kecamatan. Tapi di sini yang saya baca itu yang konfirmasi itu kepala dusun dan ketua RW. Ya, jelas ya, cukup jelas. Dan memang data-data yang ganjal itu dari Ibu Ayu kemarin di media. Nah, kalau misalkan kita ingin tahu kebenarannya, kevalidan beritanya, siapa yang benar, siapa yang salah, harus ada versi ketiga. Siapa? Itu versi dari penyidik. Biasanya kalau misalkan nanti ini tetap diperbincangkan sampai masuk ke ada jalan buntu, maka versi yang paling dipercayai atau versi yang bisa dipercaya keabsahannya itu adalah versi dari penyidik yang dengan kemampuan intelijennya bisa masuk ke ruang-ruang yang tidak bisa dimasuki oleh orang lain. Kan kita tidak tahu apakah dari dua pendapat ini apakah ada cerita lain di belakangnya. Kan di sosial media ada juga nih berita mengenai itu ada masalah keluarga, itu ada omongan tetangga, itu ada yang lain-lain. Ataukah mungkin itu muncul dari perasaan Ibu Ayunya sendiri yang merasa bahwa terusir, padahal kan tidak diusir secara langsung. Nah guys, di sini kita harus bijak. Ini kan sudah klarifikasi ya. Sementara kita mempercayai pihak klarifikasi ini. Karena kebenarannya juga kalau klarifikasi itu hampir di atas 50%. Dan yang 100% itu nanti dari pihak penyidik kalau misalkan nanti akan ada atau didatangkan penyidik. Nah, mungkin segitu dari saya. Saya memberitakan semua di vlog saya, baik dari pemberitaan kemarin yang versinya Ibu Ayu, baik versi klarifikasinya yang ini. Agar apa? Agar berimbang, agar semuanya tahu. Kan kemarin tuh hanya sebatas dari WhatsApp ya, dari grup WhatsApp, dari orang ke orang yang membuat kita makin bingung. Tapi setelah ada video, jadi kalau saya prinsipnya apa-apa harus bisa video. Karena kalau misalkan suara bisa saja suara mirip diedit, tapi kalau video walaupun diedit tapi agak sulit ketika misalkan mimik dengan apa yang diucapkan sangat sulit untuk dirubah. Kalau suara kan cukup bingung gitu kan. Apalagi sekarang kan banyak sekali yang kreatif. Untuk teman-teman kemarin yang sudah memberikan informasi kepada saya, terima kasih. Ini mungkin hasil daripada penelusuran yang saya lakukan. Saya juga kasih lagi video lagi. Jadi jangan sampai berita saya hanya seputar tidak berimbang ya, maksudnya harus ada keberimbangan. Karena saya juga ketika menjadi wartawan 3 tahun, baik di online, baik di koran atau surat kabar atau di televisi, berita berimbanglah yang memang sangat baik dan memang sangat bagus untuk kita semua, untuk mencerdaskan kita semua. Kita sangat sangat reaksi terhadap berita-berita hari ini. Dan saya juga berharap kondisi sekarang dengan adanya wabah segera berakhir. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya mohon maaf. Saya pastikan 2 vlog ini menceritakan atau mengabarkan bahwa yang kemarin adalah versi Ibu Ayu, yang sekarang adalah versi klarifikasi. Untuk kebenaran, ini versi yang barusan memiliki tingkat keakuratan yang cukup tinggi dibandingkan yang kemarin yang dilakukan secara sepihak. Kalau ini kan didukung oleh data-data dari tetangga.
Kalau yang kemarin dari versi perasaan pribadi. Kalau ini benar-benar versi tetangga, versi data kependudukan di Desa Panulisan, dan versi-versi yang lainnya yang sangat mendukung. Nah, terima kasih kepada masyarakat sudah sangat cerdas dalam menyikapi berita-berita, dan saya yakin dengan kecerdasan ini akan membuat kita semakin tidak mudah untuk menerima berita tersebut ya. Terima kasih. Saya mewakili Jurnalgu ya, mengucapkan terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe video saya. Pasti akan ada keberimbangan. Dan sampai jumpa. Terima kasih.